Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Kartono SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah dan Filsafat Matematika serta rekan-rekan mahasiswa yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelami salah satu karya intelektual yang paling fundamental dalam sejarah manusia, yaitu geometri Euclid yang terkandung dalam karyanya Elements. Kita tidak hanya akan membahas konsep geometris, tetapi juga bagaimana karya ini menjadi pilar logika dan deduksi matematika. Euclid seringkali disebut sebagai arsitek matematika, bukan penemu. Kenapa? Karena ia tidak menciptakan semua pengetahuan geometris itu sendiri. Sebagian besar materi berasal dari peradaban Mesir dan Babilonia. Namun, kejeniusannya terletak pada sintesis briliannya. Ia mengambil pengetahuan yang terpisah-pisah dan menyusunnya menjadi sistem deduktif yang tunggal dan koheren. Revolusi logika Euclid terletak pada struktur aksiomatik karyanya. Dalam Elemen yang terdiri dari 13 buku, Euclid memperkenalkan metode deduktif yang dimulai dari asumsi dasar yang diterima tanpa pembuktian, yaitu aksioma dan postulat, untuk kemudian membangun kesimpulan yang kompleks atau yang kita sebut teorema. Metode ini menjadi model bagi ilmu pengetahuan modern termasuk karya-karya Isaac Newton. Yang paling penting secara filosofis, Euclid mentransformasikan matematika dari sekedar praktik empiris yang digunakan untuk mengukur tanah dan membangun, menjadi disiplin intelektual murni yang sepenuhnya berbasis pada pembuktian logis dan deduksi. Matematika menjadi lepas dari kebutuhan pengukuran dunia nyata menjadi sebuah disiplin yang mengandalkan akal murni. Pertama kita akan membahas karya Elemen pada buku 1 sampai buku 4 yang membentuk kerangka utama geometri bidang. Pada buku 1 membahas tentang fondasi geometri bidang yang berisi konstruksi dasar, sistem deduksi melalui definisi, postulat, dan aksioma. Kemudian ada teorema Pythagoras dan kongruensi segitiga. Pada buku 2 tentang aljabar geometri berisi tentang hubungan panjang dan luas, representasi identitas aljabar melalui bentuk geometri. Pada buku 3, lingkaran dan sifat-sifatnya berisi tentang hubungan antara pusat, jari-jari, busur, tali busur, dan sudut. Kemudian ada teorema sudut pada diameter dan garis singgung. Selanjutnya, pada buku 4 tentang konstruksi bangun dalam lingkaran berisi tentang cara membangun segi N beraturan dan prinsip kesamaan dan kesebangunan. Keempat buku ini membuktikan bahwa seluruh geometri dapat dibangun dari prinsip dasar dan logika murni, suatu warisan intelektual yang masih menjadi model pembelajaran matematika hingga kini. Dalam buku 1 dari Elemen ada yang berisi tentang fondasi geometri Euclid dibangun atas 3 pilar, yaitu definisi, postulat, dan aksioma. Euclid memulai dengan 23 definisi dasar untuk menetapkan bahasa universal geometrinya. Sebagai contoh, titik adalah sesuatu yang tidak memiliki bagian dan garis adalah panjang yang tak berlebar. Ini bukan deskripsi fisik, melainkan penentuan objek ideal geometri yang hanya ada dalam pikiran. Terdapat 5 postulat yang berkaitan dengan konstruksi dan objek geometris. Postulat dapat dianggap sebagai aturan main geometri Euclid. Jika kita lihat, keempat postulat ini begitu sederhana sehingga hampir terasa sebagai definisi. Inilah alasan mengapa postulat 5 yang akan kita bahas pada slide selanjutnya terasa aneh dan rumit, yang dapat memicu upaya yang hampir ribuan tahun untuk membuktikannya sebagai sebuah teorema. Selanjutnya, aksioma. Ini adalah 5 kebenaran umum yang berlaku di luar geometri. Esensinya adalah aturan logika. Contoh klasik, hal-hal yang sama dengan hal-hal yang sama adalah sama satu sama lain. Setelah Euclid menetapkan definisi, postulat, dan aksioma, langkah selanjutnya dalam Elemen adalah menyusun proposisi. Proposisi yaitu pernyataan yang dapat dibuktikan secara logis berdasarkan ketiga fondasi tersebut.
Jadi hubungan utamanya adalah definisi memberikan bahasa dan makna dari konsep dasar seperti titik, garis, bidang. Postulat dan aksioma berfungsi sebagai premis awal yang diterima tanpa pembuktian. Proposisi kemudian dibangun dari kombinasi logis antara definisi, postulat, dan aksioma tadi. Misalnya, ketika Euclid membuktikan teorema Pythagoras, ia tidak memulai dari pengamatan fisik, melainkan dari postulat tentang garis lurus, sudut siku-siku, dan konsep kesamaan bangun. Dengan cara ini, setiap proposisi dalam The Element merupakan deduksi logis dari prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan di bagian awal buku. Sebelumnya kita sudah membahas tentang postulat. Di antara 5 postulat 5 atau yang dikenal sebagai postulat paralel adalah sumber kontroversi selama berabad-abad. Postulat ini berbunyi, jika suatu garis lurus jatuh pada dua garis lurus dan membuat sudut dalam pada sisi yang sama kurang dari dua sudut siku-siku, maka kedua garis lurus itu jika diperpanjang tanpa batas bertemu pada sisi di mana sudut-sudut itu kurang dari dua sudut siku-siku. Bentuk postulat ini terasa jauh lebih rumit dan kurang jelas dibandingkan 4 postulat lainnya. Selama 2000 tahun, para matematikawan berupaya membuktikan postulat 5 ini dan meyakini bahwa ia seharusnya menjadi sebuah teorema. Namun kegagalan dalam pembuktian postulat 5 justru melahirkan revolusi besar di abad ke-19, yaitu penemuan geometri non-Euclidean. Penemuan ini membuktikan bahwa postulat 5 tidak universal dan merupakan pilihan yang dapat diubah. Selanjutnya kita akan membahas buku 5 dan buku 6 pada karya elemen tentang mengatasi irasional dengan teori rasio Eudoxus. Pada buku 5, Euclid mengadopsi teori rasio dari Eudoxus untuk menyelesaikan masalah irasionalitas. Di dalamnya menjelaskan konsep rasio antar besaran sejenis, bahkan yang tidak dapat diukur atau irasional. Ini menjadi solusi untuk permasalahan bilangan irasional dan menjadi dasar teori limit. Selanjutnya pada buku 6 yang membahas tentang penerapan teori rasio pada geometri bidang. Di buku ini menerapkan teori rasio untuk membandingkan bangun datar. Kemudian muncul konsep kesebangunan dan perbandingan sisi-sisi proporsional, dan buku ini menjadi dasar penting trigonometri dan geometri analitik. Buku ini menjadi jembatan antara geometri murni dan aljabar, sekaligus fondasi bagi perkembangan trigono dan geometri analitik pada masa berikutnya. Dengan demikian, buku 5 dan buku 6 menunjukkan bagaimana logika rasional dapat digunakan untuk menjembatani konsep yang sebelumnya tidak dapat diukur secara numerik. Yang terakhir, kita akan membahas buku 11 sampai 13 yang menjadi puncak karya elemen tentang geometri ruang. Pada buku 11 menandai langkah besar Euclid dalam memperluas geometri dari bidang ke ruang. Ia mulai mendefinisikan titik, garis, dan bidang, serta hubungan antar ruang. Kemudian membahas juga tentang paralelisme, tegak lurus, dan perpotongan bidang. Selanjutnya pada buku 12 membahas cara mengukur luas dan volume menggunakan metode of exhaustion untuk menghitung luas lingkaran dan volume padatan seperti kerucut dan silinder. Buku ini adalah pendekatan yang mendekati konsep integral modern. Dalam buku 13 yang menjadi puncak karya elemen, di sini Euclid membangun 5 padatan platonis, yaitu tetrahedron, kubus, oktahedron, dodekahedron, dan ikosahedron, yang bukan hanya struktur geometri sempurna, tetapi juga melambangkan keteraturan dan harmoni alam semesta menurut filsafat Plato. Ketiga buku ini menunjukkan bagaimana deduksi matematis mampu menjelaskan ruang dan bentuk secara rasional, bahkan jauh sebelum munculnya kalkulus dan geometri analitik. Oke, sampailah kita pada kesimpulan dari geometri Euclid. Adapun warisan geometri Euclid
yaitu membangun sistem deduktif pertama dalam sejarah matematika, menyusun geometri melalui definisi, postulat, aksioma, dan proposisi. Kemudian mengubah geometri menjadi model berpikir logis dan sistematis, menunjukkan bahwa geometri adalah studi tentang rasio, ruang, dan kebenaran rasional, bukan sekedar bentuk visual. Menjadikan fondasi bagi geometri modern, trigonometri, dan ilmu fisika matematika. Dan mengajarkan nilai ketelitian, konsistensi, dan penalaran deduktif dalam ilmu pengetahuan. Dari seluruh pembahasan ini, kita melihat bahwa Euclid mengajarkan kita bahwa dari titik sekecil apapun kita bisa membangun alam semesta, asalkan kita berpikir dengan logika dan ketekunan. Dengan demikian, melalui geometri Euclid kita belajar bahwa matematika bukan hanya angka dan rumus, tetapi cara manusia memahami keteraturan dunia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang salah, murni dari saya dan dapat didiskusikan lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.